Halo, di video kali ini saya akan membahas secara singkat mengenai keseleo pada pergelangan kaki. Bagaimana penyebab dan gejalanya, serta penanganannya, simak terus ya. Kalian pernah gak sih mengalami kejadian seperti ini? Atau kejadian seperti ini? Atau kisah seperti ini? Nah, kalau sudah seperti ini, salah siapa coba? Berarti ada penanganan yang tidak tepat. Yuk kita simak penjelasan dari Dr. Henry, ahlinya foot and ankle. Ya, pada umumnya di pikiran masyarakat kita, begitu keseleo, wah, ini mesti dipijat dulu. Apa sih keseleo itu? Nah, kira-kira seperti ini yang terjadi saat keseleo pergelangan kaki. Kita bisa lihat ada ligamen yang mengalami peregangan berlebih sehingga terjadi robekan. Ligamen adalah jaringan berserat yang kuat dan tebal, tetapi elastis dan berfungsi untuk menjaga stabilitas sendi. Lantas, bagaimana gejalanya? Nyeri saat bertumpu ataupun berjalan menggunakan kaki yang mengalami cedera. Lalu pembengkakan pada sisi luar atau sisi dalam pergelangan kaki. Serta memar yang mungkin dapat timbul dalam 24 jam pertama setelah terjadinya cedera. Dan untuk jangka panjangnya, terjadi instabilitas sendi pada pergelangan kaki. Dok, kok saya bisa sih keseleo? 80% pasien yang datang ke saya mengalami ankle sprain saat sedang bermain basket, badminton, voli, atau saat berjalan di permukaan yang tidak rata lalu jatuh. Dan 20% sisanya adalah karena melakukan gerakan yang mendadak dari ankle ke salah satu sisi. Terdapat 3 derajat atau tingkatan cedera. Pertama, rasa sakit dan pembengkakan pada sendi lebih ringan dan pergerakan masih stabil. Kedua, rasa sakit dan bengkak sedang disertai dengan memar dan ketidakstabilan saat bergerak. Ketiga, rasa sakit, bengkak, dan memar lebih parah, sendi tidak stabil, dan ligamen robek total. Apakah boleh dipijat, dok? Pada area yang mengalami keseleo itu, tidak boleh dilakukan tindakan pemijatan, karena justru akan memperberat robekannya dan memperparah kondisinya. Tetapi, pemijatan di area sekitarnya, di mana ada otot-otot yang kaku, itu diperbolehkan, asalkan ditangani oleh ahlinya. Lah terus bagaimana, dok, penanganannya? Ada satu cara konservatif, yaitu RICE. Rest, istirahatkan area yang mengalami cedera dengan tidak memberikan beban atau tekanan yang terlalu berat. ICE, kompres dengan air dingin, bukan es batu loh ya, pada area yang cedera untuk mengurangi rasa nyeri dan mengurangi pembengkakan. Lalu compression, dibebat dengan perban, tetapi ingat, jangan terlalu kencang ya. Dan yang terakhir, elevation. Area yang cedera tidak boleh ditekuk, tetapi ditinggikan dan diluruskan. Kalau tiduran, bisa diganjal dengan bantal. Adapun terapi lainnya yaitu penggunaan brace atau ortosis untuk menghindari terjadinya risiko keseleo kembali. Berikutnya adalah penggunaan alat bantu jalan atau tongkat apabila pergelangan kaki yang cedera masih terasa nyeri saat berjalan. Dan yang terakhir adalah fisioterapi, di mana pada fase awal
dapat dilakukan laser dan ultrasound diathermy, dan setelah nyeri mulai mereda, dapat melakukan latihan lingkup gerak sendi secara bertahap. Pemeriksaan ronsen dilakukan apabila nyeri berada di sekitar mata kaki atau setelah cedera tidak dapat berjalan karena nyeri. Pemeriksaan ultrasound dan MRI pada cedera ankle memiliki sensitivitas dan spesifitas yang cukup tinggi dalam menentukan derajat robekan pada ligamen. Prognosis: kurang dari 3% pasien mengalami nyeri dan instabilitas setelah 3 tahun pasca cedera. 3-34% pasien mengalami cedera berulang pada rentang waktu 2 minggu hingga 96 bulan setelah cedera pertama kali. 36-85% pasien mengalami pemulihan dalam waktu 2 minggu hingga 36 bulan, umumnya dalam 6 bulan pertama. Dok, bagaimana apabila dalam 6 bulan masih terasa nyeri? Sebaiknya dilakukan operasi rekonstruksi ligamen yang mengalami robekan. Bisa dilakukan dengan metode artroskopi atau mini open teknik. Dok, apakah ada cara pencegahan terjadinya kesleo pergelangan kaki? Cara terbaik untuk mencegah kesleo pergelangan kaki adalah dengan menjaga kekuatan otot di sekitar pergelangan kaki, melakukan pemanasan dan peregangan sebelum melakukan aktivitas fisik, menggunakan alas kaki atau sepatu yang nyaman dan sesuai dengan aktivitas, dan segera beristirahat apabila sudah merasakan kelelahan atau rasa nyeri pada pergelangan kaki.